Kamu pernah dengar lagu ini gak? Bad Apple. Videonya udah melegenda, tapi sebenarnya juga ribet banget. Banyak yang bisa dibahas. Mulai dari asal-usulnya sebagai lagu 16-bit, remix yang lahir dari situ, ide videonya dari mana, videonya itu sendiri, sampai dampaknya buat internet dan komunitas Touhou secara keseluruhan. Animasi fanmade-nya juga udah jadi bagian penting dari internet culture. So, inilah dia, Bad Apple. Lagu Bad Apple pertama kali muncul di game Touhou keempat, Touhou Lotus Land Story. Lagunya diputar pas di gerbang mansion yang ada di seberang danau berdarah. Komponisnya, Zun, yang juga bikin gamenya, bilang kalau lagu ini terdengar kayak bikinan dia di masa lalu, bukan di tahun gamenya rilis. Mungkin karena beda vibes-nya ini, Bad Apple jadi lagu paling stand out di Touhou 4. Tapi, versi ini bukan yang bikin dia terkenal. Tahun 2007, Doujin Circle Astromeria Record ngeliris album berjudul Love Life. Isinya kebanyakan remix lagu-lagu Touhou. Yang keren dari Touhou adalah kreatornya, Zun, super sportif sama komunitas fans. Makanya, rilisan kayak fan game, album, atau manga fanmade itu sering banget muncul. Dan dia gak dapat speser pun. Gak ada tuh kayak drama legal buat rilis remix Touhou. Cuma ada beberapa aturan yang Zun minta lo ikutin. Balik lagi ke pembahasan albumnya. Dari semua lagu yang di remix, cuma Bad Apple yang punya lirik dan vokal. Dan aransemennya juga jauh beda dari versi aslinya. Cuma ada dua bagian yang bisa lo kenalin dari lagu orisinilnya. Walau beda banget, lagu ini punya hook yang bikin nagih. Bahkan bagian ini mungkin lebih ikonik dari versi orisinilnya. Liriknya bercerita tentang seseorang yang lagi berjuang nemuin harga dirinya, ngerasa terputus dari masyarakat, dan jatuh ke lubang depresi. Dari rasa sedih itu, dia coba ngerasa nothing biar tetap netral. Buat dia, kesedihan itu sama dengan kegelapan. Tapi kalau dia berubah ke sisi lain dari dirinya, dia bakal ada di cahaya. Kegelapan itu bagian unik dari dirinya, tapi tetap aja nyakitin buat dijalanin. Sebaliknya, cahaya nggak bikin sedih, tapi malah bikin dia kayak cangkang kosong. Jadi dia milih buat memeluk rasa apatis itu. Kesannya emang gelap banget buat lagu yang awalnya ceria, tapi mungkin justru karena liriknya sedalam ini, mood lagunya jadi beda total. Nggak jelek, tapi malah jadi alasan kenapa lagu ini jadi andalan di dalam albumnya. Dengan tema dramatis dan melodi yang nempel di kepala, Bad Apple jadi hit yang gak lekang waktu. Dan tentu aja, Nomiko keren banget bawain liriknya. Terus, dari mana asal videonya? Bukan dari Doujin Circle-nya ya, tapi dari seorang fans arrangement-nya yang pakai username Mu. Dia nge-upload storyboard yang minta seseorang buat nge-animasiin Bad Apple. Konsepnya adalah video di mana Apple jadi pusatnya, terus dilempar-lempar ke karakter-karakter Touhou dari 10 game pertamanya. Gambarnya? Ya kualitasnya kira-kira setara sama Touhou 6 lah, tapi visi idenya jelas, cuma tinggal ada yang mau nge-animasiin aja. Dan ya, itu kejadian. Sejak video itu diupload, tahun 2008, banyak yang nyoba bikin versi animasinya. Itu jadi tantangan seru, apalagi storyboardnya udah jadi fondasi kuat. Sampai akhirnya 27 Oktober 2009, user bernama Anira ngerilis versi definitif videonya.
Videonya gokil di banyak aspek, tapi sebelum masuk ke detail spesifik, gua mau ngomong soal hal-hal umumnya dulu. Pemakaian shadow art itu jenius banget. Toho kan emang banyak mainin konsep yin dan yang, dan video ini sadar banget sama itu. Kontras hitam putihnya nyatu banget sama lagunya, apalagi kalau ingat perjuangan antara cahaya dan kegelapan di liriknya. Warna di video ini cuma hitam dan putih, gak berarti liriknya harus sama persis sama yang karakter lakuin di layar, tapi karakternya disusun kayak showcase tokoh-tokoh utama Toho. Di videonya, Reimu mulai ngelempar apel ke sahabatnya, Marisa. Lalu Marisa ngelempar apel itu ke Scarlet Mansion. Semuanya pas sama karakter masing-masing. Tapi buat yang belum kenal Toho, mereka malah penasaran sama tingkah para karakter. Bad Apple bukan cuma surat cinta buat fans Toho lama, tapi juga undangan buat pendatang baru. Sekarang kita bahas bagian-bagian spesifik yang menarik. Gua gak bakal bahas siapa aja tiap siluetnya. Banyak video lain yang udah ngelakuin itu, oke? Tapi fokus ke cara mereka disusun. Reimu ngelempar apel ke Marisa. Di awal udah nunjukin hubungan mereka. Apple itu jatuh ke mansion, terus muncullah para penghuni mansion itu di adegan selanjutnya. Gak random. Semua transisinya rapi dan sengaja diatur. Prism River Sister, para musisi di Toho tampil seakan mereka yang ngecakup lagu ini. Keren banget idenya. Habis itu montage karakter-karakter hewan sampai Raisen muncul, paling populer di antara karakter hewan. Jadi dia dapat spotlight. Di endingnya, pas lagu ganti nada, muncul Yuka, karakter yang penting di Toho klasik atau modern. Lalu transisi ke Ellie. Dia cuma muncul di Toho klasik dan stage-nya adalah tempat Bad Apple berasal. Masuk akal banget transisinya. Dan muncul klasik Reimu. Desainnya beda sama versi modern. Dia ngulurin tangan ke arah penyihir. Itu klasik Marisa. Mereka saling meraih lalu membentuk pola yin yang. Videonya nutup dengan versi modern mereka, kebalik dari openingnya, sama kayak di awal. Hubungan Reimu dan Marisa jadi sorotan. Mereka udah saling terhubung sejak era klasik. Videonya meledak di internet dan berhasil ngebawa gelombang baru fans Toho. Doujin Circle yang rilis remix Bad Apple juga nyatuin videonya ke berbagai event dan sampai sekarang masih bikin remixnya. Videonya udah diparodikan berkali-kali. Versi Undertale mungkin paling terkenal, tapi masih banyak yang lain. Lagunya dapat banyak cover, termasuk versi Inggris dari Christina V yang paling terkenal. Dia bahkan nge-cover lagi 8 tahun kemudian bareng Richard Ebe. 2 tahun setelah itu, dia cover lagi sama Richard Ebe, tapi versi Jepang, dan bikin ulang vibe video Bad Apple asli. Tiga cover dari satu lagu yang semua inspirasinya balik ke satu video. Lagu ini udah ninggalin jejak besarnya, walau ada fans Toho yang agak sebel karena terlalu sering diputer. Ya, ini udah kayak Rickroll. Bahkan banyak yang cuma tahu Bad Apple, tapi gak tahu lagu Toho yang lain. Tapi menurut gua, ini tetap pantas dihargai. Bad Apple udah punya banyak banget versi animasi dan aransemennya. Tapi ada satu hal yang bikin dia terkenal. Video shadow artnya udah diport ke hampir semua perangkat yang lo bisa pikirin. Bad Apple itu pemain besar di demo scene. Buat yang belum tahu, demo scene itu subculture yang fokus bikin demo di berbagai device. Contohnya, ini Bad Apple di MIS. Dan ini Bad Apple di kalkulator grafik Desmos. Nah, pertanyaannya, kenapa Bad Apple ada di semua tempat? Mari kita lihat versi kalkulator grafik buatan Junverno. Di Desmos, Bad Apple cuma bisa digambar pakai garis doang. Tapi anehnya, videonya tetap gampang dikenali. Rahasianya shadow art. Again, shadow art. Gua udah bilang kalau siluet Bad Apple ngasih identitas unik, tapi ternyata ada fungsi lain juga. Skema warnanya yang cuma hitam putih bikin videonya super simple dari segi warna. Kita ngenalin karakter bukan dari warna bajunya, tapi dari bentuk dan siluetnya. Jadi, di platform kayak Desmos yang cuma punya satu warna, outline karakter udah cukup buat bikin orang paham. Dan kalau medianya lebih kompleks daripada kalkulator, hitam putihnya masih gampang ditiru. Simpelnya, minim warna di Bad
Bad Apple bikin dia gampang diadaptasi ke banyak format. Bahkan, ini tertulis di Rules of the Internet, lebih tepatnya Rule 86, yang berbunyi, if something has two colors, it can play Bad Apple. Atau kalau gua translate ke Indo, kalau sesuatu hal cuma punya dua warna, maka itu bisa dipakai buat play Bad Apple. FYI, Rules of the Internet ini dibikin oleh orang di 4chan. 4chan itu apa, Bang? Gua udah bahas 4chan di video gua yang ini. Lu bisa cek aja kalau penasaran. Gimana? Nggak ketemu kan? Ya gak bakalan ketemu lah. Soalnya videonya aja belum kelar gua bikin. Padahal skrip videonya udah gua bikin, judulnya udah gua pikirin, thumbnailnya udah gua bikin, thumbnail buat preview videonya aja udah gua bikin. Tapi pas gua edit videonya di device gua malah kayak gini. Jadi ya, ayo bantu gua dengan cara subscribe video ini, tonton sampai kelar dan pakai tombol super thanks. Link saweria ada di deskripsi. Oke, sorry ngemis dikit gak ngaruh. Oke, lanjut lagi bahas lagunya. Abis demosin, apalagi sih yang bisa dibahas? Ada satu fakta yang jarang orang tahu tentang Bad Apple, dan menurut gua ini mind blowing. Video shadow art buatan Anira itu pakai versi pendek dari lagunya, sama kayak animasi fanmade lain. Tapi lo tahu nggak kalau sebenarnya ada versi resmi extend yang sekarang hilang? Coba lihat footage konser Astromeria Record pas bawain Bad Apple. Awalnya biasa aja, tapi setelah Marissa nangkap apelnya, waduh, versi full ini punya animasi tambahan biar nyesuaiin durasi lagu yang lebih panjang. Terus, apakah dibuat oleh Anira juga? Jawabannya, ya atau tidak. Setelah banyak yang request, storyboarder asli Bad Apple ngupload storyboard versi full di September 2008. Artinya, storyboard full ini bahkan lebih tua setahun daripada video Bad Apple shadow art buatan Anira. Dan di antara upload storyboard pertama dan kedua, rilis Toho baru, Toho 11, Subterranean Animism. Kalau dibandingin, banyak shot di versi full yang nyambung sama storyboard nyamuk. Terus, gimana sama Anira? Nah, ini yang gak jelas. Teori populernya sih menurut Nicopedia, versi full ini dibuat berdasar versi aslinya dengan izin Anira, tapi dianimasikan orang lain. Masalahnya, siapa animatornya? Nah, disinilah misterinya. Videonya itu hilang, nggak ada kredit animator karena nggak pernah ada upload resmi dari versi full ini. Kita bisa masukin ini ke daftar harta karun media Toho yang hilang. Lu tahu kan iceberg itu yang ya iceberg internet gitu. Nah, kita bisa masukin ini ke iceberg versi otaku gitu. Barengan sama anime. Toho Project pernah dibikin animenya coy sama Ufotable, tapi ya Zun itu katanya gak mau, jadi animenya itu sekarang jadi lost media gitu. Terus apakah udah gak ada harapan? Untungnya enggak juga. Walaupun versi resminya cuma muncul di konser, ada fans yang udah bikin replikanya dari rekaman konser dan storyboard. Videonya bisa di remake. Menurut gua, YouTuber Soranis bikin replikasi terbaiknya. Versi Soranis ini paling mendekati full version yang kita punya sekarang. Dan terakhir, gue mau bahas footage baru apa yang ada di versi full ini. Beda dari Bad Apple, animasi barunya sering nampilin satu karakter yang muncul berulang kali. Raisin, loh. Kenapa dia? Mungkin karena album Love Flag, tempat lagu ini pertama kali rilis, punya cover dengan Raisin di depannya. Jadi kemungkinan masukin dia banyak di storyboard. Tapi dia bukan satu-satunya karakter baru. Ada juga karakter dari literatur Toho. Gak bakalan gua spoiler ya, biar seru. Tapi yang paling hype datang di bagian akhir video. Beberapa karakter dari Toho 11 muncul di sini. Contoh yang gua tunjukin tadi adalah Satori. Tapi masih banyak lagi kejutan keren lainnya. Kalau mau lihat dia dan semua momen itu, gua saranin banget nonton replikasi full Bad Apple buatan Soranis. Linknya ntar gua taruh di deskripsi lah. Bertahun-tahun kemudian, Bad Apple masih punya banyak hal buat dibahas, dari fleksibilitasnya di dunia demo sampai versi extend misteriusnya. Ini lagu nggak pernah berhenti ngasih kejutan, dan video ini juga nggak akan ada kalau bukan karena fandom Toho Project dan semua orang di balik lagu-lagunya. Bad Apple nggak akan bisa lahir dari fanbase game lain. Butuh kreator yang rela banget karyanya dipakai fans buat ngembangin bakat mereka. Butuh fans yang bener-bener serius nerima tantangan buat bikin animasinya. Dan tentu butuh exposure yang pas biar bisa meledak, dan Toho Project punya semua itu. Sejarah videonya nunjukin kalau Bad Apple adalah hasil gabungan kerja keras kreatornya, Zun, dan komunitasnya yang penuh passion. Kalau bukan karena lagu-lagunya, gua mungkin gak akan jadi karbit Toho, dan gue yakin banyak orang juga gitu. Jadi ya, makasih Zun, makasih Astromeria, makasih Nomiko, makasih Mu, makasih Anira, makasih para remixer, dan makasih komunitas Toho Project. Fenomena kayak Bad Apple gak akan ada tanpa puluhan tahun usaha dari banyak orang. Segitu aja dari gua. Kalau ada kesalahan mohon koreksinya, dan terima kasih karena telah nonton video ini hingga selesai.